Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan keluar rumah niku mawon masih bercermin. Sehingga Dewi Khadijah Sayyidah Aisyah bertanya, "Ataf'alu hadza ya Rasul? Kau sampai melakukan semacam ini ada apa?" Ini bukan cemburu ndak. Kok tumben-tumbeni. Rasulullah mengatakan, "Uhibbu ayadurani ashabi wa huwa masrur wa huwa sururun." Saya senang kalau sahabatku melihat saya dalam keadaan senang, bangga. Makanya kita sing rapi lek metu, kopiahe barang sing rapi, klambine barang sing rapi, sarunge sing apik rapi. Lek perlu yo ngaca dhisik dibenakno, aja sak karepe ndelek kopiah miring kaya dene wong dadu. Nah, ini perintah dari agama untuk kebersihan. Makanya ketika ada orang ngaku ajaran Islam kok kumuh, jobai kumuh-kumuh, itu orang yang tidak ngerti tentang masalah Islam. Islam selalu memerintahkan kebersihan di mana saja berada dan akan bertemu dengan orang kita harus bersih. Mulane kalau akan sholat Id perintahkan mandi, akan Jumatan diperintahkan mandi, akan istisqa diperintahkan mandi, akan salat kusuf diperintahkan mandi. Dalam rangka ibadah perintahnya Allah, tapi dalam maksudnya, ta'akulnya, logikanya, setiap event-event pertemuan dengan orang lain kita harus bersih. Nah, terus ini jadikan masalah ketika kita akan bertemu dengan siapapun, walaupun karo bojone sing bersih. Sehingga orang yang dekat dengan niku seneng, tertarik dan seterusnya. Tapi bukan tujuan. Ini semua di dalam masalah aturan ibadah karena perintahnya Allah. Biar aturan itu sebagaimana aturan, tapi perlu panjenengan cermati di dalam maksudnya dengan cara logika, dengan cara akal. Lalu setelahnya tahu jadikanlah sebagai akhlak keseharian kita, karakter kita, kapan saja, di mana saja berada, bersama siapa saja. Jangan hanya kalau diperintahkan sholat, ya ini hanya ibadah, hanya itu saja. Jangan hanya kalau diperintahkan wudhu, ya ini ibadah. Tapi ada maksudnya semuanya. Ada maksudnya. Kenapa? Ya Gusti Allah niku merintah memberikan kita ilmu ada dua. Niku satu ilmu dari kitab. Yuk kita apa? Nah kemudian dua yuk kitab wal hikmah, dari hikmah. Untuk yu'til kitabah dalam memberikan kitab, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ulaika yu'allimuhumul kitaba, ulaika wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Rabbana wab'ath bihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimul, ya Allah turunkan kepada mereka rasul yang telah membacakan kitab kepadanya dan mengajarkan kitab dan hikmah. Kitab berarti urusan ibadah. Ilmu dalam kitab urusan nubuwah. Ilmu dalam kitab ilmu-ilmu yang di situ urusannya dengan doktrin agama. Maka di dalam Al-Quran diperintahkan sholat, diperintahkan korban, diperintahkan wudhu, dan tata cara-cara yang tertentu. Ini tidak usah dirubah, ini urusan amrun ilahiyun, masalah urusannya Allah Ta'ala, urusan kitabah, gak bisa kita logikakan. Wis carane ngoten niku. Kemudian setelahnya diperintahkan itu perlu kita mengetahui hikmahnya. Benar. Kalau hikmah apa yang ditunjukkan oleh akal atas perintahnya Allah, atas rahasia perintahnya Allah, ini berarti panjenengan mendapatkan ilmu
ilmu hikmah. Seperti tadi, kita akan sholat diperintahkan wudu, dalam wudu untuk kebersihan yang beraneka ragam macam. Ini berarti kita akan mendapatkan ilmu hikmah. Hikmah wudhu dalam sholat itu adalah kita harus melakukan yang bersih zahiran wa batinan, kita menghadap kepada Allah. Dan di sana diperintahkan mandi ketika ketemu dengan siapapun. Ini berarti kita diperintahkan untuk bersih setiap bertemu dengan siapapun. Nah niki. Terus ini jadikan akhlak. Termasuk di dalam ibadah, panjenengan misalnya babe istinja dilarang untuk baul, dilarang untuk kencing, atau qadil hajat naik pada air yang sedikit, baik mengalir atau diam. Loh ini larangan, itu perintah dari Rasulullah, ibadah. Makanya kita tidak boleh, haram kencing di situ. Tapi jangan berhenti di sana. Kenapa tidak boleh? Ini kita dilarang untuk mencemarkan lingkungan, mencemarkan hal-hal yang menjadi milik umum. Karena sungai, air yang mengalir itu ada milik umum. Jangan kau cemarkan. Nah, berarti di sini artinya kita dilarang untuk mencemarkan tempat-tempat umum. Makanya tidak boleh kita membuang kotoran sampah di sungai. Haram. Ini namanya fikih aplikatif, fikih lingkungan. Jika diperintahkan oleh Allah, dilarang oleh Allah kencing di dalam air sedikit tadi, baik mengalir atau tidak, jangan hanya nggak boleh kencing gitu saja, tapi lebih besar dari situ dipertimbangkan. Kenapa nggak boleh? Ini jangan sampai kita mencemarkan, membuat pencemaran lingkungan. Dan hal itu juga didukung dalam bab istinja lagi, tidak boleh membuang hajat, kencing atau pipis atau tai di tempat teduh dalam waktu musim kemarau. Ya, di tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat berteduh oleh masyarakat, jangan sampai dikencingi. Ini artinya jangan sampai kita mencemarkan lingkungan. Nah, makanya membuang limbah di lingkungan tidak boleh, membuang sampah di lingkungan masyarakat juga tidak boleh. Kalau membuang sampah diletakkan di tempat yang jauh dari permukiman. Dan ini fikih lingkungan semacam ini diajarkan di dalam Islam. Makanya kalau diperintahkan di dalam agama, jangan berhenti dari situ saja. Terus dikembangkan ajaran semacam itu. Nah, perkembangan yang semacam itu loh menurut orang-orang sekarang disebut dengan fikih aplikatif, fikih peradaban. Kalau di situ hubungannya harus menjaga lingkungan, jangan mencemarkan lingkungan, ini namanya fikih bi'ah, fikih lingkungan. Jadi dalam fikih kita sudah ada, ajaran ibadah kita sudah ada, hanya rodok memel pikirannya sehingga kalau dilarang kencing di bawah pohon yang berbuah, dilarang kencing pada tempat yang biasanya ada dijadikan kumpulnya orang dalam waktu musim kemarau, dalam tempat yang teduh, atau dalam di tempat yang panas yang biasa dijadikan tempat didih dalam waktu musim hujan. Ini tidak boleh dikencingin, tidak boleh ditainin. Hanya itu saja. Ini memel itu otak yang beku, jadilah atau yang berlian, pikiran. Kenapa tidak boleh? Karena mencemarkan lingkungan. Karena mencemarkan lingkungan, karena mengganggu kepada masyarakat, mengganggu ketenangan. Di sini berarti akan terjerumus, akan berkembang, tidak diperkenankan kita mencemarkan lingkungan, membuang sampah pada sungai, membuat sampah di sembarangan tempat yang bisa mengganggu kepada seseorang. Kalau di situ melakukan kemaksiatan semacam ini, ada jinayat, berarti ada kejahatan. Nah, kalau kejahatan takziran.
Makanya sampai membuang sampah terus akhirnya terjadi kepleset, orang sampai mati, kisos. Nah ini bagaimana? Itu tanggung jawab doman. Ada membuang sampah di jalan, lalu ada sapi atau jaran yang disuruh kepleset akhirnya mati, wajib ganti. Loh, ini berarti mencemarkan lingkungan. Ini adalah merupakan kejahatan yang dicegah dan di situ ada hukumannya. Loh, iki ten peke ngoten niku, enggak perlu utak bodoh gede. Hanya cuma kita bisa mengembangkan apa tidak. Setelah dilarang hanya terus larangan diem aja itu enggak gitu loh. Paham betul Pak? Dan jadi kalau dilarang di dalam di dalam syariat kita, memang itu larangan, diperintah itu memang perintah karena ta'abbud, karena dogmatif, karena urusan ibadah. Tapi jangan berhenti ke sana, sampai cari wa yu'allimul kitaba, untuk ibadah ini urusan kitab, urusan Allah. Di mana Allah Ta'ala menurunkan, memerintahkan kita untuk ibadah dan tata caranya sudah diatur di dalam kitab. Tapi wal hikmata, ketahuilah hikmahnya apa. Hikmah itu ma yushiru bil aklu, ma yushiru maknaha bil akli. Di mana al aklu, akal mengisyarakan, akal memberitahukan tentang makna sesuatu yang telah ditentukan tadi, itu namanya hikmah. Ada loh hikmah. Ketika orang itu dikasih tahu hikmah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Pokoknya orang itu tahu hikmah, apapun yang terjadi akan menjadi kebaikan. Loh, setelahnya tahu hikmahnya ini, hikmah itu jadikan akhlak. Pun nopo mawon iku ada. Akhlak apa? Akhlak yaitu suatu hay'ah, suatu sikap, suatu sifat, suatu karakter yang mengkristal, yang menyatu pada diri seseorang. Hay'atun rasikhatun tasdur minal af'al, di mana itu akan keluarlah beberapa perbuatan yang secara refleks bila raib bisuhuratin dengan mudah, bila raibin lan tanpa mamang, wala fikirin lan tanpa mikir, refleks. Berarti kalau sudah diajarkan harus kebersihan, kita refleks kemanapun selalu kebersihan. Pan katene metu yo didelok pakaiane jok terus nglinting opora, prasepora, ngoten ya. Karena nanti kalau kita dirasain orang, kita juga ikut berdosa. Disambian menggunakan pakaian perbuatan yang mengakibatkan orang lain ngerasani, niku panjenengan berdosa. Kenapa? Karena menyebabkan orang lain ngerasani. Hal itu disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis, mara'aitum man sabba abawai. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang memaki-maki kepada orang tuanya? Qalu hal min ahadin yasubbu ya Rasulullah? Apa misalnya yasubbu abahu ya Rasulullah? Apakah ada orang yang memaki-maki kepada ayah dan ibunya Rasul? Abawai? Man sabba bagari fa yasubbu abahu, orang yang maki-maki kepada ayahnya, orang temannya, berarti memaki-maki kepada orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena dia menyebabkan orang lain memaki-maki kepada ayahnya. Nah, berarti orang yang menyebabkan orang lain melakukan dosa, ini sama dengan dosa. Berarti panjenengan menyebabkan orang lain ngerasani panjenengan karena perbuatannya, karena pakaiannya dan sebagainya, panjenengan juga ikut berdosa. Betul kan ya? Ini gunakan akhlak semacam itu. Misalnya di dalam masalah sholat. Nah kalau yu'allimul kitaba, mengajarkan sholat niku dengan tata cara, ada Fatihah, ada ruku, ada sujud, ada salam.
Lihat, wal hikmata, ketahuilah hikmahnya. Kenapa kita diperintahkan sujud? Kenapa diperintahkan rukuk? Di dalam perintah sujud dikarenakan hikmahnya untuk mengungkapkan rasa rendah kita di hadapan Sang Agung, rasa hina kita, rasa remeh kita, di mana perkara yang mestinya menjadi keagungan ada di kepala yang dinamakan dasmu wis marah, harus diletakkan di tempat yang biasa diinjak. Berarti maksud dari perintah salat adalah mengungkapkan rasa rendah kita, bertawaduk kita, hina kita. Ini hikmahnya. Lalu hikmah yang semacam ini jadikan akhlak per hari, setiap hari, per detik. Merasalah rendah di hadapan Allah. Merasalah bersalah di hadapan Allah. Merasalah hina di hadapan Allah. Lho niki lakukan semacam niku. Ini namanya fikih aplikatif. Mulane sakniki macam-macam fikih sebenarnya di dalam kitab kita sudah penuh pelajaran-pelajaran semacam itu, tapi hanya karena kita tidak mampu untuk menganalisis gitu. Ya biasanya kan belajar sholat ya guru sholat, carane rukuk gini, carane sujud gini, berhenti. Ini kan ya wong cutel toh, ha? Nah, ini gitu. Coba kita kaji, kembangkan hikmahnya, kemudian jadikan akhlak sehingga menjadi fikih peradaban, fikih bi'ah, fikih ad-darab, fikih sakifah, ngoten lho. Baik, perintah napa mawon pun sudah. Niku sami, itu ada hikmahnya, ada hikmahnya. Nah kalau kurang mampu nanti kita minta bantuan kepada hikmatut tasyri'. Dalam kitab hikmatut tasyri' itu ada hikmah-hikmah yang akan nampak. Kalau seperti ini nanti Al-Quran, hadis ini mampu menjawab dalam permasalahan-permasalahan apapun. Wong warisan. Bagian saka Gusti Allah wong wedok niku wong lanang niku 2 kali lipat. Yusikumullahu fi aulatikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kamu semuanya dalam masalah anak. Fi aulatikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Ketahuilah bahwa laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari bagiannya wanita. Ini kita lakukan dalam perintahnya Allah. Wong lanang niku bagiane loro. Wong wedok siji, perintahnya Allah. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Kebutuhan orang laki-laki 2 kali lipat karena tanggung jawab. Tidak seperti wanita. Wong wanita itu tanggung jawabnya laki-laki, anak tanggung jawabnya laki-laki. Kita sebagai orang laki-laki berakhlaknya semacam ini, bertanggung jawab karena laki-laki adalah kebutuhannya lebih banyak dan bagiannya lebih banyak daripada wanita. Maka pernah terjadi di Amerika niku ada seorang bayi laki-laki dan wanita dari 2 ibu yang pada waktu itu oleh Allah telah menjadikan perawatnya lupa. Jadi anak lahir dari 2 orang lupa dalam meletakkan tadi, tidak dikasih tanda, tidak dikasih dengar, sehingga tidak tahu anak laki-laki ini miliknya siapa yang mana, perempuan miliknya yang mana. Sing jelas ada 2 wanita yang melahirkan, 1 laki-laki 1 wanita, tapi tidak tahu ini yang punyanya yang mana. Bingung. Karena bingung akhirnya lapor kepada dokter dan dokter mengadakan tes DNA untuk mengetahui.
Dan ternyata setelahnya dites DNA sama darahnya. Pusing. Gak mampu setelahnya itu kedokteran. Malah justru kemudian yang mampu niku ulama. Karena tidak mampu, kedokteran tidak mampu, akhirnya dokter niku mengatakan, manggil kepada ulama, katanya ulama niku, kamu mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di langit dan bumi sudah ada dalil dan dijawab oleh Al-Quran. Islam telah menjawab segala permasalahan. Coba hal ini selesaikan masalah ini. Anak yang wanita punyanya ibu yang mana, yang laki-laki ibu yang mana. Seorang yang cerdas cukup ditunjukkan yusikumullah fi auladikum lidzakari misli hadzal unsayain, langsung bertanya, lihatlah mana susunya yang lebih bancar, itulahnya anak laki-laki. Karena laki-laki 2 kali lipat daripada wanita. Dites, ternyata betul. Dalam air susunya itu yang satu memang keras sekali, yang satu lembek. Oleh orang wedok niku lembek karena jatahnya sedikit. Berarti orang itu ketika butuhannya banyak, jatahnya mesti banyak. Ketika butuhannya sedikit, jatahnya juga sedikit. Loh, ini gitu. Niki hikmah. Jadi kesimpulannya gitu, dalam ajaran Islam, apapun yang terjadi yang ada, lakukan secara ta'abudinya. Kemudian setelahnya dilakukan cara ta'abudinya, kita ketahui logikanya. Setelahnya kita ketahui logikanya, jadikanlah akhlak untuk sehariannya. Masya Allah, luar biasa. Misalnya di dalam masalah bab takziah, ketika ada orang mati yang non-Islam, kita diperintahkan takziah. Iya kan? Dan masalah didoakan juga ada doanya, semoga kau diberi kesabaran dan temanmu masih banyak. Gitu ya. Tahniah, menghibur. Nah, ini artinya apa? Kita sebagai tetangga kepada non-Islam tetap kita saling menghibur antara satu dengan yang lain. Makanya kita mengucapkan selamat Natal, no problem. Karena itu adalah tahniah. Sama dengan ungkapkan di dalam takziah tadi. Nah, dalam takziah tadi kenapa kok di situ tak kepada non-Islam juga diperintahkan takziah, disunatkan takziah? Ini kita saling menghormati, saling menghargai. Nilainya ke sana. Kalau kita saling menghargai, saling menikmati, berarti kita diperintahkan berakhlak semacam ini. Kapan saja, di mana saja kita saling menghargai dan saling menghormati. Kenapa? Karena bagaimanapun dia itu tidak Islam, tapi itu manusia. Manusia itu mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Aku sungguh memuliakan Bani Adam. Kenapa kamu tidak memuliakan Bani Adam? Wong kafir niku Bani Adam. Wong kafir itu Bani Adam. Jangan dikatakan tidak. Non-Islam itu Bani Adam. Bani Adam dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna Bani Adam. Makanya kita menggunakan istinja non-Islam tidak boleh, karena secara bagaimanapun dia itu non-Islam itu, walaupun non-Islam itu manusia itu dimuliakan oleh Allah. Kita diperintahkan muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Allah takhallaku bi akhlakillah. Kalau kita melakukan semacam ini sungguh indah. Orang langsung dal. Allahu Akbar, gerutuk. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita di dalam memahami agama Islam, di dalam mengimplementasikan Islam tidak paham. Sing dipahami jihate tok ae. Ini Masya Allah. Dan sekarang di Indonesia pemahaman yang semacam itu sangat berkembang. Kalau kita tahu pimpinan khilafah yang ditangkap, mesti akeh niku bola-bola ini sangat struktur di dalam masalah pemerintahannya, sudah terstruktur semuanya. Luar biasa. Ada. Paham betul?